Oke, Ya, kok ini nggak bisa ngerti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru semuanya serta rekan-rekan. Ini udah banyak lagi mau yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom di waktu ini ya dengan sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya adalah Lia Esamia Farada yang akan bertugas menjadi moderator dalam paparan dari Ibu Herawati yang berjudul Besti ya. Nah, adapun anggota-anggotanya ini terdiri dari Bapak dan Ibu guru yang terdiri dari Bapak dan Ibu guru di daerah Johar Baru ya. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan kepada Ibu Herawati untuk mempresentasikan materi. Silakan Ibu Herawati. Baik, terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk berbagi presentasi tentang program Besti. Ya, sebelumnya share screen dulu aja. Ya, saya yang share screen ya Bu Herawati sebentar. Oke. Silakan Ibu Herawati. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Besti. Program Besti ini adalah program yang akan digaungkan di SDN Johar Baru 09 yang 29 yang bertujuan untuk membentuk kelompok kerja bersih, tertib, dan empati. Next, Bu Lia. Nah, ini adalah logonya yang akan kita gunakan sebagai tanda pengenal. Mengapa kita menggunakan logo seperti ini? Di sini menunjukkan bahwa siswa yang memakai topi berperisai Pancasila menunjukkan kita sebagai sekolah yang mendukung terhadap kurikulum merdeka yang untuk mewujudkan yaitu siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita membuat bentuk name tag, kemudian bentuk ikon, supaya siswa menjadi bangga bahwa ikon profil Pancasila dapat diwujudkan dalam bentuk program Besti ini. Selanjutnya, Bu Lia. Dalam program Besti ini, kita ada kerangkanya karena kita berdasarkan dari program guru penggerak, maka kerangka budaya positif yang kita gunakan adalah berdasarkan dari modul guru penggerak, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, 5. Posisi kontrol dan restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. segitiga restitusi. Oke. Nah, untuk kerangka dasar ini kita tidak akan membahas secara semua, tetapi hanya secara garis besar saja. Oke, Bu Lia, next. Nah, ini ada tujuan
apa sih budaya positif Besti, mau diapain program ini? Apakah hanya slogan yang hanya untuk memenuhi tugas guru penggerak, atau apakah tujuan budaya positif Besti ini hanya sekedar menjadi contoh slogan untuk program kemudian hilang begitu saja? Ternyata kita punya tujuan, yaitu untuk budaya positif yang menanamkan karakter yang peduli pada lingkungan, tertib dan memiliki rasa empati. Nah, karena sekolah kami adalah sekolah adiwiyata, maka program Besti ini mempunyai sinergi, ada hubungan antara Besti dengan adiwiyata, yaitu di mana siswa akan memiliki karakter, mendukung program adiwiyata menjadi suatu kebiasaan habit yang tertanam di Johar Baru 29. Kedua, seperti ikon tadi, kita mempunyai profil Pancasila, maka kita berharap ikon tadi menunjukkan bahwa profil pelajar Johar Baru 29 yaitu profil yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Next. Latar belakang. Dalam membuat program, pasti kita mempunyai alasan mengapa program itu dibuat. Nah, Besti ini pasti tujuannya utama karena ada kata bersih, pasti ya tujuannya untuk menciptakan kebersihan. Tetapi kebersihan itu tentu kalau hanya untuk tujuan mencari kebersihan tanpa menanamkan karakter, petugas kebersihan seperti penjaga atau caraka juga pasti tujuan utama adalah kebersihan. Tetapi kita ingin program Besti ini adalah latar belakangnya karena kita ingin menanamkan karakter. Kemudian kita ingin menjadikan sekolah ini sekolah yang memiliki karakter kuat. Maka dengan latar belakang seperti itu, untuk menciptakan kebersihan, kami berusaha untuk menanamkan karakter dalam wujud profil Pancasila kepada siswa SDN Johar Baru 29. Next. Seperti materi yang ada di dalam modul guru penggerak, kita harus saling berbagi di awalnya, yaitu untuk budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah keyakinan universal. Keyakinan universal yang bentuk perwujudan dari nilai-nilai yang akan diterapkan di sekolah. Seperti apa saja sih? Seperti ada tata tertib, cinta kebersihan, kejujuran, religius, dan lain-lain. Nah, karena guru penggerak, kita beralur awal dari Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara menggaungkan kita sebagai guru, sebagai penuntun, guru sebagai role model, maka di sini kita mengambil Ki Hajar Dewantara sebagai tuntunan, yaitu guru menjadi role model, menjadi seorang role model untuk budaya positif. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk disiplin positif. Nah, disiplin positif ini pasti ada hubungannya antara aturan, kemudian kepatuhan, dan hukuman. Apakah hukuman ini akan terpakai? Ini yang akan menjadi pertanyaan di Besti. Apakah Besti akan menerapkan hukuman? Kemudian, apakah aturan ini akan dipakai? Apakah ini hanya menjadi aturan yang akan dipatuhi dengan rasa takut atau dengan paksaan? Seperti itu. Tanda tanya ini yang akan kita jawab di slide berikutnya. Oke, Bu Lia, silakan. Nah, ada 3 tahapan restitusi dalam menangani suatu tindakan yang salah. Dalam misalnya kita melihat murid melakukan suatu kesalahan, misal membuang sampah sembarangan, apakah kita akan memberikan hukuman? Atau kita akan memaafkan? Atau ada sikap lagi yang kita, yaitu membiarkan pura-pura tidak tahu? Pilihan mana yang akan kita ambil sebagai guru? Kalau menurut saya, tentu kita akan berusaha, tentu kita akan memberikan suatu teguran, ya. Teguran, atau kadang-kadang dulu
sebelum mengetahui apa itu segitiga restitusi, saya akan memberikan yang namanya hukuman. Ternyata di segitiga restitusi ini hukuman nggak terpakai. Karena ada 3 tahapan, yaitu pada saat anak melakukan kesalahan, misalnya membuang sampah, kita tidak bisa langsung misalnya menghukum, menjewer atau menyuruh anak tersebut misalnya membersihkan satu lingkungan atau seperti itu. Tapi kita harus bertanya dahulu, mengapa melakukan perbuatan seperti itu. Tapi sebelum kita membuat bertanya, biasanya anak kan panik kalau pada saat tertangkap ya. Samalah seperti kita kalau misalnya ke gap dalam suatu seperti tadi saya salah nyebut gitu ya, kayaknya udah langsung nervous, langsung kayaknya rasanya tuh udah nggak bisa mau mengucapkan, juga bingung. Nah, sebagai guru kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu membuat murid tidak panik, tapi menenangkan keadaan, yaitu dengan memberikan kata-kata bahwa kepada anak tersebut bahwa sudah tenang, tidak usah panik atau bagaimana. Kemudian kita tanyakan, mengapa membuang sampah sembarangan atau mengapa melakukan tindakan seperti itu. Setelah validasi tindakan yang salah, kemudian anak itu akan menjawab, misalnya membenarkan bahwa dia melakukan membuang sampah sembarangan. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang akan dia ambil jika dia melakukan kesalahan tersebut. Itu adalah sebenarnya menanyakan hukuman yang dapat dia lakukan, tetapi dengan cara bertanya langsung dan membuat kesepakatan. Tapi ujung-ujungnya bukan dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk kesepakatan, yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next, Bu Lia. Nah, ciri-ciri restitusi itu, apa sih yang membedakan restitusi dengan kepatuhan, dengan program disiplin? Yang membedakan, restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan atau untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu adalah langkah memperbaiki hubungan. Kalau kata orang dewasa yang berbisnis itu win-win solution, di mana saling ada keuntungan dari masing-masing kedua belah pihak. Tidak, yang satu tidak menjadi terdakwa, yang satu tidak menjadi hakim, tetapi dua-duanya mendapatkan keuntungan dan dua-duanya mendapatkan rasa senang karena mendapat keputusan yang sama gitu. Kemudian restitusi adalah tawaran, yaitu tawaran Anda mau apa, kamu mau apa, mau hukuman yang seperti apa, mau penyelesaian yang bagaimana, seperti itu. Kemudian restitusi adalah menuntun. Artinya bahwa restitusi itu bukan menghakimi, tapi menuntun untuk mengajak menuju jalan budaya positif atau kebaikan. Next, Bu Lia. Kita sebagai guru, sebenarnya ada 5 sikap posisi kontrol yang dapat kita pahami. Menurut Dr. William Glasser ada 5, yaitu pertama penghukum. Penghukum ya pastilah orang yang memberikan hukuman, nyuruh lari, nyuruh menulis, menyuruh mengepel dan sebagainya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ya seperti gara-gara kamu sih ibu jadi dimarahin. Gara-gara kamu sih kita nggak menang. Gara-gara kamu sih jadi seolah ya gara-gara saya. Jadi itulah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Oke bro, tidak masalah. Oke bro, kita akan selesaikan baik-baik. Itu seperti teman. Yang keempat, monitor. Monitor ya pasti seperti pemantau. Jadi keliling, jalan, ya seperti seorang pengawas kalau monitor. Tetapi monitor itu lebih seperti orang yang mengatur, tetapi memberi pengawasan ketat. Yang kelima adalah manajer. Nah, manajer ini adalah orang yang mengatur, tetapi manajer ini memberikan arahan. Artinya menuntun, bukan menjudge misalnya itu salah atau bagaimana,
tetapi menuntun memberikan tahapan-tahapan yang terbaik untuk siswa tersebut. Seperti itu. Menurut Bapak Ibu, dari 5 ini, mana sih yang paling enak untuk kita sebagai guru? Oke, next Bu Lia. Nah, kita masuk ke dalam program Besti setelah kita mempelajari dari modul guru penggerak yang memang harus disampaikan. Jadi mohon maaf tadi agak panjang materinya karena memang program itu modul itu harus disampaikan dalam Zoom ini. Ini Besti apa ya menurut Bapak Ibu? Apakah Besti itu sahabat seperti yang kita dengar dalam bahasa sehari-hari? Jadi Besti itu adalah sebenarnya kepanjangan dari bersih, tertib, dan empati. Nah, ini Besti merupakan program budaya positif untuk menanam karakter bagaimana siswa menjadi pelaku utama yang melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan ketertiban dan adanya rasa empati. Mengapa empati dimasukkan? Karena bersih dan tertib saja tidak cukup tanpa adanya rasa empati. Rasa empati adalah rasa untuk melakukan tanpa adanya rasa paksaan, rasa untuk aware, lebih peduli. Makanya dalam Besti ini saya masukkan yaitu rasa empati. Kedua, why? Mengapa sih program ini dilaksanakan? Yaitu yang utama tadi di latar belakang adalah menanamkan karakter. Yang pasti seperti artinya bersih, tertib, dan empati menjadi suatu kebiasaan yang baik. Di mana tempat pelaksanaannya? Untuk saat ini adalah karena ruang lingkupnya adalah sekolah di SDN Johar Baru 29. Siapa saja yang terlibat? Siapa saja? Ini yang terlibat adalah semua warga sekolah, baik dari siswa sebagai pelaku utama, guru sebagai manajer, mohon maaf saya lupa memasukkan pimpinan, dan sivitas akademik seperti tenaga kependidikan. Next Bu Lia. Nah, bagaimana merancang program ini? Teknisnya. Teknis pertama adalah menyiapkan rancangan program. Rancangan program itu dibentuk apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian properti apa saja yang akan kita gunakan. Nah, properti ini saya membuat seperti slogan-slogan. Slogan ini akan ditempelkan di papan, kemudian anak bawa. Mungkin kesannya seperti orang mau demo, tetapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa anak tersebut adalah petugas dan memberikan himbauan selain kata-kata. Kemudian yang saya lakukan adalah membuat yaitu name tag, yaitu tanda pengenal. Tanda pengenal dibuat dengan tujuan untuk memberikan rasa bangga. Ternyata setelah saya berikan kepada satu anak, anak tersebut akan bilang kepada temannya, boleh gak pinjam? Jadi name tag ini sepertinya memberikan rasa kebanggaan kepada anak gitu ya. Kemudian setelah menyiapkan properti, menyiapkan program, saya melanjutkan yaitu laporan kepada atasan atau kepada pimpinan. Nah, pada saat laporan ini kita akan menjelaskan bagaimana programnya secara garis besar. Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan, kita akan bersharing atau berbagi dengan teman sejawat, yaitu berupa tanya berjawab mengenai kemudian hadap rencana program ini bagaimana sebaiknya. Setelah program ini mendapatkan koreksi dari teman sejawat, lanjutnya adalah kita pada siswa sebagai pelaku utama, guru sebagai manajer. Nah, di sini kita menjelaskan programnya kepada siswa. Setelah siswa mengerti, kita mulai melaksanakan pelaksanaan program. Pelaksanaan program ini bukan dalam satu hari lalu selesai, tidak bisa. Seperti yang namanya pembiasaan dalam buku psikocybernetik yaitu Maxwell, bahwa butuh waktu 21 hari dalam melakukan pembiasaan untuk menjadi suatu habit atau kebiasaan yang akan dia lakukan terus-menerus. Ahli kecantikan pernah melakukan, kalau di Korea nih pernah nih ya, dia melakukan suatu operasi.
Nah, operasi itu misalnya kita akan membuat suatu kebiasaan pada bagian anggota tubuh yang mana. Untuk menjadi suatu kebiasaan anggota tubuh itu bertingkah atau bersikap seperti normalnya, itu membutuhkan waktu 21 hari paling sedikit. Nah, bagaimana dengan anak atau sikap yang dapat kita tanamkan? Ini nggak bisa satu hari program diluncurkan, besok anak langsung tertanam, nggak akan. Karena menurut ahli juga yang sudah melakukan penelitian bahwa 18 sampai 154 hari adalah teknik untuk maksudnya range untuk merubah waktu anak itu bisa menjadi suatu sikap menjadi suatu kebiasaan. Yang awalnya dia hanya mengenal, kemudian akan tahu, akan tertanam, dan akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan dilaksanakan tanpa adanya paksaan. Dan itu harus melewati sekitar 18 sampai 154 hari. Nah, pada saat pelaksanaan program, ini program yang pertama, misalnya saya mulai program yang pertama. Di evaluasi program pertama, setelah dilaksanakan 1 minggu, kita akan membuat evaluasi. Nah, di evaluasi ini yang akan kita lihat adalah apa saja yang sudah terjadi, program dalam kegiatan ini, sikap apa saja yang sudah terbentuk, walaupun hanya sedikit. Nggak mungkin dalam 1 minggu itu anak langsung dalam sekejap itu semuanya langsung membuang sampah pada tempatnya, semua langsung berkata-kata sopan, semua langsung berempati pada orang lain, sesuatu yang sulit untuk dicapai. Tetapi mungkin ada sedikit yang mulai terlihat programnya, progresnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kenapa terjadi hanya sedikit. Disitulah kita yang akan melakukan perbaikan program. Perbaikan program ini gunanya adalah untuk melihat kekurangan-kekurangan dari program kita. Itu akan kembali lagi seperti siklus. Nah, setelah program sudah terbaiki, kita akan melakukan pelaksanaan program yang berikutnya, yaitu program kedua. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi. Terus berputar sampai mungkin yang kita lihat tadi ada kalimat 18 sampai 154 hari. Apakah itu akan tertanam menjadi suatu kebiasaan tanpa adanya tekanan atau habit? Seperti itu, Bu Lia. Next, karena ini bentuknya video ya Bu Lia, harusnya ini adalah video. Tapi karena ini saya download dalam bentuk PDF, jadi videonya di-share oleh Bu Lia saja, bisa Bu Lia? Ya, ini adalah testimoni dari teman. Nggak kedengaran suaranya ya, Bu Lia? Suaranya Bu Lia nggak kedengaran. Atau next video yang berikutnya coba. Ya udah deh, Bu Lia. Share sound-nya belum dinyalain itu, Bu. Kenapa Bu Kamila? Share sound-nya dimatiin dulu, terus pas dinyalain ada share sound kotak di kiri itu dipencet dulu. Yang hijau ya? Yang coba dimatiin dulu. Terus nanti Ibu bagikan lagi. Di sebelah kiri itu ada kotak share sound, itu harus diketik dulu, harus diklik gitu kotaknya. Bagaimana Bu Kamila kalau cara nge-share video dengan suara? Ibu bagikan, sudah dibagikan. Udah share screen. Oke, share screen. Sebelum di share screen itu ada kotak di bawah itu Bu. Share sound gitu, ada nggak? Nggak ada, langsung. Oh ya, share sound ada. Oh ya. Iya, diklik dulu Bu, diklik. Oh iya, kemarin saya kesalahan gitu. Yes, betul. Ada suaranya. untuk program Besti Bu Eli? Ya, jadi Bu Hera, dari Bu Eli, kesannya tugas yang Bu Hera lakukan untuk anak-anak, yaitu berupa kerja piket ya, tugas piket,
bagus loh itu caranya, ya ditingkatkan lagi lah. Tapi pada dasarnya Ibu Eli ikut mendukung, ya. Tapi ada pesan-pesan dari Bu Eli. Pesannya tuh gini loh Bu Hera. Nah, Bu Hera melakukan tugasnya itu terhadap siswa di kelasnya, seperti volunteer kelas itu dalam hal piket ya. Bagus, tapi perlihatkanlah anak-anak itu kesempatan untuk dia bisa istirahat ya. Lalu ada waktunya dia mengerjakan tugas-tugasnya seperti dia sudah tahu tanggung jawabnya, datang dari rumah pagi-pagi. Oke. Video berikutnya Bu Lia. Iya, ya, sebentar Bu Hera, saya buka dulu WhatsApp-nya. Sendiri nih banyak tikus. Sembarangan. Sebentar ya Bu Hera ya, ini saya share screen dulu. Oke, yang berikutnya. Maaf ya, saya mau udah kenyang, alhamdulillah. Tinggal ini lagi ya Bu ya. Kesini Ru. Ya buang pada tempatnya. Oke, sudah apa masih ada lagi Bu Hera? Masih ada lagi Bu Ria yang restitusi. Oh, restitusi. Yang video restitusi. Oh iya, ini mungkin ya. Yang lagi duduk kalau nggak salah. Iya. Ini. Mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Tetapi jika sampai terulang kembali, apa yang akan kamu lakukan? Keyakinan kelas apa yang akan kamu buat? Oke, berarti kamu akan melakukan membersihkan kantin dari sampah ya, untuk keyakinan kelasnya. Apakah semua setuju dengan keyakinan kelas yang dibuat? Oke, terima kasih. Jangan diulangin lagi ya. Iya, sudah ada atau masih ada lagi Bu Hera videonya? Sudah Bu Lia, videonya cukup. Oke, terima kasih. Saya ucapkan presentasi materi Besti, Bersih, Tertib, dan Empati yang tadi dibawakan oleh Bu Herawati. Kita lanjut ya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita bagi menjadi dua bagian ya Bu Hera ya, dua sesi ya Bu Hera ya. Sebelum itu saya bacakan, ya, Bu Lia. Saya bacakan dulu peraturannya. Kesempatan tanya jawab dilaksanakan 2 termin. Termin pertama diisi oleh 3 penanya dan tiap pertanyaan itu diberikan jawaban boleh dari Bu Hera atau boleh dari audiens yang lain ya Bu Hera ya. Terus selama bertanya boleh dengan raise hand atau langsung berbicara tidak apa-apa. Dan waktu untuk tanya jawab kami batasi hanya 15 menit. Dan selama proses diskusi berlangsung, selama proses tanya jawab berlangsung, audiens diharapkan untuk bersikap tenang dan mematikan mute-nya. Oke, kita mulai Bu Hera. Siapa yang ingin bertanya silakan. Silakan Bu Heni
Bu Heni sudah raise hand, silakan ada yang ditanyakan atau ingin menanggapi dari presentasi Bu Herawati? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heni dari SDN Jarbor 15 ingin bertanya, setelah mendengarkan materi tadi ya, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana jika program ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, ya, program BESTI ini tidak berjalan sesuai tidak sesuai dengan rencana, langkah apa yang harus diambil oleh Bu Hera? Terima kasih. Bu Hera, ini kita mau mengumpulkan 3 penanya atau langsung dijawab saja, Bu Hera? Bu Lia, sepertinya baru 1 penanya ya. Apa langsung dijawab saja ya sambil menunggu? Iya, tidak apa-apa Bu Hera, langsung saja dijawab. Ya. Mungkin dari pertanyaan Bu Hera, dari jawaban Bu Hera, memancing untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Hera. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Heni. Itu kekhawatiran yang sama yang saya rasakan. Bagaimana jika program ini tidak terlaksana? Tentu sia-sia, kita sudah berusaha membuat program, kita sudah berusaha melakukan pembuatan properti, sudah berusaha mengajak teman, mengajak siswa, tapi ternyata tidak berhasil. Kita budaya positif ini adalah penanaman karakter, berarti kita juga harus berpikir positif. Awalnya jika memang tidak berhasil, apa yang akan kita lakukan? Tindakan apa yang akan kita lakukan jika budaya positif ini tidak terjadi? Yang itu pertama ya evaluasi. Yang kita butuhkan adalah kita bekerja bukan sendiri, karena bekerja seorang diri tentu kita tidak akan dapat melihat kesalahan kita di mana. Kita butuh relasi. Inilah gunanya kita butuh yang namanya manajemen emosi, kita butuh teman sebagai relasi, di mana teman yang akan memberikan masukan. Nah, kita di sini gunanya adalah menerima masukan tersebut dengan rasa lapang dada dan menerima untuk memperbaiki. Yang pertama. Yang kedua, kita memperhatikan evaluasinya. Evaluasi apa saja yang akan kita gunakan. Karena evaluasi itu ternyata ada berbagai jenis. Ada evaluasi formatif, proses, sumatif, dan evaluasi akhir. Nah, evaluasi formatif itu adalah evaluasi di awal rencana yang kita komunikasikan. Artinya evaluasi itu pada saat baru mau terjadi pelaksanaan. Kemudian yang kedua adalah evaluasi proses, di mana pelaksanaan itu sudah terjadi. Apa yang membuat ini gagal? Apa karena gurunya terlalu lemah, atau gurunya terlalu galak, atau cuma sekali pelaksanaan kemudian nanti minggu depan baru diulangi lagi? Kita perlu mengintenskan pelaksanaannya, atau kita perlu memonitor kembali kegiatan tersebut? Itu yang harus kita periksa kembali. Kemudian evaluasi sumatif atau periodik, di mana program ini harus dievaluasi secara periodik. Artinya ada waktu-waktu yang kita tetapkan sebagai evaluasi. Yang terakhir adalah evaluasi akhir, yaitu evaluasi hasil. Apakah yang kita harapkan dari program ini terlihat? Apa goals-nya sudah dapat dicapai? Jika memang tidak tercapai, kita kembali lagi pada siklus evaluasinya. Seperti itu. Yang namanya penanaman karakter atau pembiasaan mungkin sangat melelahkan. Tetapi ini jika tertanam atau menjadi suatu habit akan menjadi suatu kebanggaan atau suatu kebahagiaan untuk seorang guru melihat keberhasilan siswa yang mempunyai karakter budaya positif yang baik. Seperti itu Bu Lia, Bu Heni. Iya, terima kasih Bu Herawati. Ada lagi yang disampaikan Bu Heni Suryani? Sudah cukup puas atau masih ada tanggapan lain atau ada pertanyaan lain? Ya, silakan Bu Heni. Sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang lain, silakan Bapak dan Ibu raise hand atau langsung bertanya, silakan.
Bu Hera, saya mau tanya. Ya, Bu Ika. Ya, silakan Ibu Ika. Pada program Besti ini, apakah siswa ABK itu bisa diikut sertakan untuk program ini? Ya, apakah siswa ABK bisa diikutsertakan dalam program Besti ini ya? Ya, Silakan itu Bu aja, Bu Herawati Dia. menjawab pertanyaan dari Bu Ika Kristanti. Baik, Bu Ika, Bu Lia, terima kasih. Apakah siswa ABK dapat diikut-sertakan dalam program ini? Seperti tujuan awal dalam program ini, siapa saja yang terlibat dalam program Besti ini adalah semua warga sekolah. Maka siswa ABK yang terdaftar sebagai siswa Johar Baru 29 pasti kita ikutkan. Hanya kebetulan di sekolah kami ada guru yang memahami tentang bimbingan khusus untuk siswa ABK. Karena kita adalah program bersama, maka kita akan berkorelasi atau bekerja sama dengan guru yang memahami tentang menangani siswa ABK, agar siswa ABK itu ikut berperan serta dalam program Besti. Di sekolah kami ada yang namanya Ibu Junianti yang memang aktif dalam kegiatan ABK dan memang menangani siswa ABK. Kami akan mencoba berkorelasi seperti itu, Bu Ika. Terima kasih. Bagaimana Bu Ika, jawaban dari Bu Herawati sudah cukup puas atau ada lagi yang ingin ditambahkan Bu Ika? Ya, sudah Bu Lia, terima kasih. Iya, ada lagi Bapak dan Ibu, ini baru 2 penanya loh, masih satu sesi sesi pertama ini masih butuh dibuka 1 penanya lagi. Ya, silakan Ibu Siti Nurjana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari paparan Bu Hera, kita tidak boleh menghukum siswa. Tapi kita harus menanyakan dulu apa sebabnya, kemudian kita kayak melakukan kesepakatan. Sebetulnya dari kesepakatan itu secara halus menentukan hukuman untuk siswa itu sendiri ya Bu. Cuma bagaimana yang saya tanyakan, bagaimana caranya terkadang ketika sudah menemukan suatu kesepakatan, ternyata di perjalanan itu siswa tersebut terkadang suka melanggar lagi kesepakatan itu. Jadi bagaimana cara mempertahankan konsisten dari hasil kesepakatan antara siswa dan pihak sekolah untuk agar terlaksananya program Bu Hera ini. Mungkin itu aja, Bu. Ya, silakan Bu Hera menjawab pertanyaan dari Bu Siti Nurjana. Baik, Bu Lia, terima kasih. Bagaimana jika kesalahan itu terulang kembali atau siswanya mengulang seperti keyakinan kelas itu dilanggar, seperti itu ya Bu Siti ya. Kegunaan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini adalah dibuat berdasarkan kesepakatan dari keputusan para siswa. Nah, dalam program Besti ini juga kita dalam membuat hukuman, bukan guru yang menentukan hukuman. Jadi kita tanya sama siswa seperti tadi di restitusi, kita tanya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu mengulangi kesalahan membuang sampah di sekitar kantin? Kemudian anak itu menjawab, saya akan membersihkan sampah di sekitar kantin jika mengulangi. Nah, berarti sebenarnya itu adalah hukuman yang dia buat dengan keyakinan dan kesepakatan tanpa adanya paksaan, tapi adalah kesadaran. Berbeda dengan hukuman yang kita berikan tanpa kesadaran dari dalam diri, itu menjadi suatu paksaan. Mengerjakannya pun akan menjadi suatu tekanan. Contoh, misalnya kita meminta orang lain untuk membuang sampah. Tolong buang sampah ini, kita sodorkan tong sampah. Mungkin dia akan mengambil dengan terpaksa atau dengan muka agak kurang suka gitu ya, langsung dibuang ke tong sampah. Tapi dilakukan. Tetapi dengan kalau kalimat kita dirubah, misalnya kita akan bilang sama dia, kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita untuk menjaga kebersihan ini apa? Dia akan bilang, membuang sampah dari tong sampah kelas ini ke dalam tong sampah besar.
ternyata itu yang dia buat. Nah, kita tinggal bilang, silakan laksanakan keyakinan kelas itu. Akhirnya anak itu akan membuang sampah ke dalam tong sampah besar tanpa kita minta tolong, tetapi hanya mengingatkan bahwa keyakinan kelas itu, bahwa itu yang mereka buat. Jadi kesadaran itu ada dari dalam diri, bukan dari kita paksaan. Mungkin berbeda kalimatnya seperti itu. Nah, jika itu sudah berulang kali, ternyata masih terjadi lagi. Itulah gunanya guru sebagai penuntun. Guru sebagai penuntun, bukan sebagai penghukum. Penuntun memberikan cara atau treatment. Ternyata aduli. Mungkin kita bisa ajak komunikasi secara berdua. Kenapa dia masih seperti itu? Apa dia mau menunjukkan identitas diri bahwa dia, oh dia ini memang melanggar peraturan, lihat oleh teman-temannya bahwa dia itu ada, atau bisa juga ternyata dia punya masalah internal di rumah atau punya internal dirinya. Maaf, ada siswa ABK yang memang melanggar aturan seperti itu. Tapi bahwa itu ABK salah, tetapi kita menjadi penuntun. Harus kita periksa lebih lagi seperti awal evaluasinya berputar. Atau evaluasinya seperti kita melakukan PTK, apa tuh ya namanya? Siklus. Berulang-ulang kembali siklus. Iya, Betul, siklus berulang kembali ya Bu Lia, seperti itu. Jadi jangan menyerah. Budaya positif ini bukan untuk kita paksakan, tetapi kita tanamkan menjadi karakter. Bukan juga slogan, atau juga bukan pajangan keyakinan kelas yang ada di tempel, tetapi adalah karakter yang harus sudah tertanam. Bagaimana caranya? Bapak Ibu pasti lebih pintar. Karena di sini Bapak Ibu hebat menurut saya. Lebih sama si Bu Lia agak bingung sama anak yang berulang kali. Dan anaknya biasa itu lagi gitu loh. Ternyata ya setelah dikoreksi, dilihat, ternyata tidak hanya dari dia itu melakukan hal seperti itu dari internal atau dari eksternal, ternyata dari lingkungan rumahnya gitu. Jadi kita harus melakukan ya seperti yaitu guru penggerak lagi, identifikasi masalah dari awal seperti itu Bu Lia. Terima kasih Bu Siti, semoga cukup ya penjelasan saya, atau jika memang harus ditambah lagi, ada teman yang ingin memberikan tambahan, silakan. Ya Bu Hera, terima kasih. Ya, sudah cukup puas Bu Siti Nurjana dengan jawaban dari Bu Herawati. Oke, kita sudah selesai sesi pertama ya Bu Herawati ya. Kita buka satu sesi lagi ya Bu ya. Tiga penanya silakan yang ingin bertanya atau ingin menanggapi dari program Bu Herawati. Ya, atau kalau belum ada mungkin dari saya Bu Herawati ya. Ya Bu Herawati ya. Ini kan kebetulan lokasi Ibu itu kan terletak di Johar Baru ya. Seperti kita ketahui kan Bu ya. Daerah Johar Baru itu seperti apa lingkungannya ya Bu ya. Padat penduduk. Jadi untuk membuat mereka Bu Lia, Bu Yanti kayaknya raise hand deh. Bu Lia gitu dulu. Nah. Oh ya, silakan Bu. Raise hand. Bu Yanti. Ya, siap. Saya Bu Lia, mohon maaf. Ya. Oke, saya mau bertanya sebentar nih sama Bu Hera terkait tadi tentang apa sih namanya kebijakan atau kesepakatan dalam kelas mengenai anak ABK. Tadi dibahas dia lagi. Ketika melakukan asesmen dengan serangkaian identifikasi anak, ternyata dia memang seperti itu. Apakah kesepakatan itu memang harus dilakukan untuk semua atau ada pengecualian untuk anak berkebutuhan khusus? Karena kalau dilihat kesepakatannya itu ternyata menyimpang dari anak-anak berkebutuhan khusus yang memang tidak bisa mengikuti anak-anak lainnya, otomatis dia akan melakukan kesalahan terus. Bagaimana itu keputusannya?
Yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ini untuk apa sih namanya pembuatan RPP-nya. Selama ini anak-anak berkebutuhan khusus kan kita buatkan PPI. Artinya ya khusus pembelajarannya untuk anak berkebutuhan khusus saja. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini apakah diselipkan tujuan pembelajarannya untuk anak berkebutuhan khusus atau memang proses pembelajarannya aja yang dibedakan? Mohon arahannya Bu Hera. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Junianti. Mungkin saya ulangi kembali ya Bu Herawati ya, yang pertama itu pertanyaan mengenai kesepakatan kelas. Apakah untuk anak ABK itu wajib mengikuti kesepakatan kelas atau ada pengecualian? Lalu yang kedua, RPP-nya bagaimana? Apakah RPP-nya itu ada untuk anak ABK atau dalam prosesnya tuh dibedakan tidak? Seperti itu Bu Herawati. Silakan ditanggapi. Baik, Bu Lia, terima kasih Bu Yanti untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya tuh kalau sama Bu Yanti tuh lebih pakarnya Bu Lia dalam ABK. Tapi saya mencoba ya, tapi saya coba menjawab lah Bu Yanti lah. Aduh, justru saya belajar dari Bu Yanti. Aduh ini. Ya jadi begini Bu Lia, Bu Yanti dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, kita kan harus melihat semua siswa. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu bukan hanya untuk siswa yang tidak ABK, siswa yang ABK. Jadi semua harus merata. Bagaimana jika siswa ABK itu ternyata mengulangi atau tidak bisa mengikuti kesepakatan kelas? Itu diserahkan kepada kebijakan wali kelas. Karena guru di sini adalah manajer. Manajer artinya guru yang akan mengatur, guru yang akan memberikan final akhir dari pembuatan keyakinan kelas itu. Jika memang siswa ABK tersebut tidak bisa mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat, berarti ada tanda kutip khusus untuk siswa berkebutuhan khusus ini, bukan berarti kita mentoleransi beliau melakukan kesalahan, tetapi bagaimana beliau bisa mengikuti keyakinan kelas dengan arahan kita walaupun tidak sepenuhnya beliau melakukan memenuhi. Tapi minimal beliau bisa mengikuti alurnya secara perlahan atau satu persatu sehingga aturan kelas itu menjadi milik bersama. Seperti itu Bu Yanti. Yang pertama. Yang kedua tentang RPP. Kebetulan kita kemarin mendapatkan tentang manajemen emosi. Nah, di sini tentang kompetensi tentang manajemen emosi yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana? Nah, itu diselipkan di dalam RPP, di mana adanya kesadaran emosional, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kesadaran yang timbul dari dalam diri anak tersebut, baik yang dari dalam diri anak tersebut atau dalam guru. Nah, itu bisa diselipkan di dalam RPP. Kemudian ada yang namanya kesadaran manajemen emosi sosial, yaitu secara sosial diri kita, bagaimana bisa bersosialisasi dengan lingkungan, mengatur emosi kita, supaya kita dapat berhubungan baik dengan lingkungan, dapat istilahnya beraktivitas dengan lingkungan tanpa adanya kendala, seperti itu. Dan itu pun bisa dimasukkan di dalam RPP. Sampai ke dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut ABK ya Bu Yanti ya, seperti asesmen. Biasanya kan kalau sebelum membuat PPI itu kita melakukan asesmen dulu ya Bu Yanti ya. Identifikasi, kemudian asesmen, kemudian kita sesuaikan dengan PPI ya. Dengan PPI atau RPP-nya. Nah, di situ bisa dimasukkan dalam RPP, tetapi mungkin harus disesuaikan dengan pembelajarannya, di mana tidak semua pembelajaran harus dibaksukan dari segi secara emosional atau dari segi budaya positifnya, tidak semua, tetapi dalam kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita masukkan yang memang bersinergi atau berhubungan, seperti itu Bu Yanti. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Hera. Iya, mungkin ada lagi Bu yang ingin ditanyakan Bu Junianti atau sudah cukup puas dengan jawaban dari Bu Herawati? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain Bu? Masih ada dua lagi yang bisa bertanya, atau saya saja Bu Herawati ya?
Ya, sebenarnya kalau kita lihat Ibu Herawati ya, kita tuh kan lingkungannya di Johar Baru. Yang notabene itu siswa itu banyak yang tinggalnya itu di daerah kumuh ya Bu ya. Daerah kumuh, rumahnya itu berdempetan, dan tentunya untuk menjaga lingkungan di daerah rumah masing-masing siswa itu benar-benar perlu apa sih namanya, kerja keras untuk warga sekitar. Nah mungkin kalau menurut saya posisi sekolah Bu Hera itu kan sekolah yang kebetulan di daerah Johar Barunya, tapi yang nggak banget di daerah kumuh ya Bu ya. Mungkin kalau untuk Besti itu bisa Bu diterapkan di sekolah Ibu, tapi bagaimana dengan sekolah yang benar-benar di daerah yang benar-benar padat penduduk gitu loh Bu, yang mereka tuh namanya untuk menjaga diri aja, menjaga kesehatan diri aja tuh mereka nggak memperhatikan gitu loh Bu, ya kan, seperti di daerah Johar Baru pinggiran sana gitu loh Bu. Itu bagaimana tanggapan dari Bu Herawati? Baik Bu Lia, terima kasih. Bagaimana jika ada di lingkungan yang memang tidak mendukung, atau lingkungan itu kumuh, yang kita tahu seperti itu ya, apakah anaknya bisa melakukan program Besti? Kalau menurut saya, Besti itu adalah suatu program penanaman karakter. Mungkin nggak, kalau kita bicara ke anak, maaf, sekolah yang internasional school tuh yang pakai bahasa Inggris, yang anaknya hand sanitizer gitu ya, yang memang menjaga kebersihan, carakannya juga 24 jam. Mungkin program Besti kita pasangkan di situ kurang terlihat, atau mungkin harganya seperti tidak bernilai. Justru karena kita ingin menanamkan karakter di sekolah yang memang memiliki masalah dengan kebersihan, atau sekolah yang memang sudah bersih tetapi memang di lingkungan yang tidak mendukung. Jadi kita berusaha menanamkan karakter tersebut supaya anak tersebut memiliki budaya positif yang baik. Kalau kita mungkin menanamkan di daerah yang sudah bersih, yang elit, atau ya yang dia sekolahnya Rapatar lah ya, itu program Besti akan dipinggirkan Bu Lia sepertinya. Tetapi tetap yang namanya budaya kita sebagai guru nggak boleh berpikir negatif. Ini bisa untuk semua karena karakter adalah milik semua manusia. Jangankan karakter istilahnya yang ada di negara tertinggal, di negara maju pun tidak semua orang berpikir positif untuk menjaga manusia. Pasti butuh yang namanya penanaman karakter positif untuk menjaga kebersihan. Dan disinilah fungsi guru sebagai manajer, sebagai role model untuk menanamkan kebersihan kepada semua siswa tanpa terkecuali. Seperti itu Bu Lia. Iya betul Bu, sebenarnya saya setuju dengan pendapat Ibu ya, bahwa untuk penanaman karakter itu kita tidak melihat dari kondisi lingkungan ya Bu ya. Mungkin kalau untuk sekolah internasional mereka dibantu dengan penjaga sekolah atau OB-nya ya Bu ya. Tapi kalau untuk sekolah negeri itu kan tidak ada OB ya Bu ya. Jadi untuk siswa yang di negeri itu mereka lebih bersifat mandiri dibandingkan sekolah swasta. Oke, mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kita buka satu lagi ya Bu ya. Satu pertanyaan saja Bu Herawati, kita buka ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada. Ini waktunya 5 menit lagi selesai nih Bu Hera. Atau mungkin kita langsung buat kesimpulan atau bagaimana Bu Herawati, atau mau masih ada yang ingin bertanya? Sebenarnya gini Bu Herawati ya, kita diskusi aja Bu ya. Mungkin kalau kita lihat dari program Bu Herawati ini bagus banget ya Bapak Ibu ya, Besti gitu kan. Bersih, tertib, dan empati. Mungkin sebenarnya Bu, walaupun Ibu tidak menggunakan program ini, tapi di sekolah-sekolah lain tuh melaksanakan ya Bu ya, namanya anak itu buang sampah pada tempatnya gitu kan. Terus ada petugas piket. Kalau di sekolah saya itu ada petugas piket keliling. Jadi kalau pas istirahat tuh mereka keliling kelas, dicek lah tuh Bu, mana anak-anak yang buang sampah sembarangan, langsung ditegur gitu kan. Cuma mungkin kalau untuk program Bu Herawati ini jelas, peruntutannya tuh jelas, programnya tuh jelas, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah mungkin kalau untuk Bu Herawati ini bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain agar kita tuh menjalankan proses pembelajaran tuh lebih baik dan lebih lancar gitu ya Bu ya. Karena kan kalau sekolah bersih dan indah itu kan lebih nyaman gitu kita belajar. Menyenangkan.
Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu Lia, apa kita foto dulu nih Bu Lia? Sesi foto Bu Lia. Sebelum menyimpulkan foto dulu ya Bu Lia. Iya, silakan Ibu. Siapa ingin dari saya apa dari audiens? Bu siapa? Bu Kamila ya? Bu Kamila apa Bu Ersa tadi yang screenshotin? Silakan. Atau mungkin dari saya ya Bu ya. Ini kalau nggak ada yang lain, mungkin dari saya. Oke, Ibu, kita buka videonya. Kita mulai Bu ya. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim dulu ke Bu Herawati. Ulang Bu Lia, ulang. Katanya lagi Bu Lia. Lagi. Bentar. Bentar ya Bu. Oke, kita mulai Bu Herawati ya. Aduh, saya agak bermasalah nih WhatsApp-nya nih. Bentar ya. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin menanggapi, mungkin kita langsung buat kesimpulan saja ya Bu Hera ya. Halo Bu Hera. Bu Lia, silakan Bu Lia. Iya, sepertinya saya nge-freeze tadi ya. Oke, kita buat kesimpulannya Bu Hera tentang program Ibu. Sebenarnya budaya positif ini harus kita ajarkan kepada siswa itu sejak dini ya. Jangan dari kelas 3 atau kelas tinggi, tapi kita mulai itu dari kelas 1 gitu. Bahkan dari PAUD juga kita ajarkan ya Bu Hera ya, budaya positif ini. Nah, karena budaya positif ini kita fungsikan itu sebagai identitas atau filter mereka dalam menghadapi zaman sekarang ya Bu ya, apalagi yang identiknya tuh sekolah Ibu tuh sekolah adiwiyata, sekolah penghijauan, sekolah yang sadar dengan lingkungan terutama ya Bu ya. Berarti kan sekolah itu harus dalam keadaan bersih, rapi dan nyaman untuk proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuk budaya positif itu dengan adanya program BESTI yaitu bersih, tertib dan empati. Karena di tempat Ibu ini dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kesepakatan dan keyakinan kelas ini dibuatnya tentu dengan kerjasama antara guru dengan siswa ya Bu ya. Jadi ketika Ibu membuat suatu kesepakatan itu tidak asal-asalan, tetapi dengan persetujuan dari siswa tersebut dan mereka sepakat untuk menjalankan kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah, kesepakatan kelas itu setelah Ibu buat, Ibu evaluasi. Jika ada yang kekurangan nanti Ibu evaluasi lagi dan Ibu terapkan lagi ya Bu ya di selanjutnya ya seperti siklus dalam PTK. Nah, mungkin kalau untuk program ini, program dari BESTI dari Bu Herawati ini bagus ya Bu ya, bagus kita bisa terapkan di sekolah Bapak dan Ibu semua karena ini cukup menarik buat anak-anak, apalagi tadi kalau kita lihat dari seragam dari anak-anak ya Bu ya, itu kan ibu beri name tag ya, jadi anak itu senang, oh kayak saya udah melakukan BESTI nih. Nah, itu ibu berikan name tag. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya ya Ibu Herawati. Ada yang ingin Ibu Herawati tambahkan dari kesimpulan saya ini? Iya Bu Lia, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih saja kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang diberikan, dan juga kepada moderator yang cantik dan super. Iya. Keren. Terima kasih Bu Lia yang sudah membantu saya
Semoga program Mata Bukan Hanyut kita tutup kembali tanpa kita buka gitu. Seperti itu Bu Lia. Terima kasih banyak. Iya. Semoga semuanya sehat, berkah dan sukses selalu. Terima kasih. Oke, mungkin diskusi kita kali ini sudah cukup ya Bu ya, sudah sejam waktunya. Saya sebagai moderator, mari mengucapkan alhamdulillah sebagai moderator saya memohon maaf ya Bu atas kesalahan pada saat proses diskusi berlangsung. Oke, saya akhiri dari Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.